minggu ini. Oke, kita mulai ya. Kita mulai pertemuan pada minggu ini. Jadi kita tentang setelah kita mendapat ide kan kita berarti sudah memilih usaha nih, apa usaha yang akan kita jalankan. Ya. Kita mau menjalankan usaha apa? Nah, dari ide yang kalian dapat tersebut, kalian bisa memilih usahanya seperti apa. Ya. Jadi kita susun rencana usaha sekarang. Ya, bagaimana kita menyusun rencana usaha? Saya bisa share nggak ke ini ke apa? Ke layar? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, sudah ada di layar muncul? Muncul, Pak. Ada, Pak. Oke. Apa yang muncul? Definisi rencana usaha dan manfaat rencana usaha. Oke. Nah, jadi kita menyusun rencana usaha, ya. Jadi usaha itu bukan sesuatu yang khayalan ya. Jadi janganlah membuat usaha itu sesuatu yang khayalan. Tapi usaha itu harus bisa ditulis. Jadi sesuatu itu rencana itu bukan angan-angan yang ada di otak dan di pikiran, tapi tidak ada tulisannya. Jadi kalau ditanya, kau nak buka usaha apa? Ada. Jangan usahanya. Adalah. Nah, berarti bukan sesuatu yang khayalan, tapi harus ditulis. Jadi rencana usaha itu bisa diceritakan. Dan bentuknya tertulis yang isinya adalah menggambarkan tentang apa yang akan Anda buat. Baik secara internal maupun secara eksternal. Ya. Dan dari latar belakang, tujuan, siapa yang terlibat, struktur organisasinya, bagaimana masalah keuangannya, bagaimana masalah pemasarannya, bagaimana masalah produksinya, bagaimana masalah penjualannya, sampai pembukuan keuntungan, prediksi, ya, sampai bagaimana Anda membuat bisnis kanvasnya. Bisnis model kanvasnya seperti apa? Nah, sehingga ketika orang membaca rencana usaha tersebut, orang ngerti gitu bahwa usaha kamu itu memang bisa dijalankan dan masuk akal. Jadi faktor-faktor yang ada itu harus pertama, kamu memikirkan pemasaran. Jadi kita jangan produk dulu, tapi pasar dulu. Kenapa saya minta Anda survei? Saya minta Anda survei itu, saya minta Anda mencari pasar dulu. Bukan membuat produk. Kalau membuat produk semua orang bisa. Tapi apakah produknya itu laku dengan di pasar? Nah, itu jadi masalah. Banyak cerita orang bikin mobil, tapi ketika mobilnya jadi, mobilnya nggak masuk. Ketika mobilnya jadi, mobilnya nggak laku di pasaran. Ya. Karena dia tidak melihat pasar dulu. Misalnya, Anda bikin mobil off-road. Nah, tapi ternyata di pasar kota Palembang tidak cocok mobil off-road. Karena orang Palembang jalannya mulus. Nah, maka di Palembang jangan jual mobil off-road. Tapi kalau Anda ke Pagar Alam, Anda buat mobil off-road, nah mungkin cocok di Pagar Alam. Karena di Pagar Alam daerahnya bergunung-gunung, berbatu-batu, berbukit-bukit. Cocok mobil off-road. Kalau mobil sport seperti mobil Ferrari dibawa ke Pagar Alam, nyangkut, ya kan? Nah, jadi pasarnya dulu. Jadi Anda bisa buat mobil yang canggih, tapi tidak laku di pasaran karena Anda tidak melihat pasar. Anda buat barang tidak melihat pasar. Jadi harus membuat barang itu harus lihat pasar dulu.
Kedua, perhatikan keuangan. Jangan Anda pengen membuat usaha yang besar-besar, tapi uangnya nggak ada. Atau tidak ada pemodal. Tidak ada yang mau menyertakan modal. Nggak jadi juga usaha kamu. Ya kan? Pak, aku pengen buat real estate, rumah kaplingan, rumah yang bagus seperti Citra Grand City. Pernah lihat Citra Grand City ya? Rumahnya mahal tuh. Tapi kamu tidak punya modal sebesar itu. Cuman modal tanah toh. Ada tanah 2 hektar, tapi nak mangunnya tidak kasih duit itu awalnya. Nah, maka tidak jalan juga perumahan itu. Jadi lihat dulu keuangan. Jadi kalau Anda punya uang sedikit, jangan buat rumah mewah. Buat rumah sederhana. Atau rumah subsidi, rumah sangat sederhana. Sehingga ada yang mau beli. Ya? Karena modal kita nggak punya. Modal tidak punya, pinjaman tidak ada, yang mau menyertakan modal tidak ada. Buat rumah kecil-kecil aja. Jadi buat 1-2 bangun jual, 1-2 bangun jual. Ya? Itu. Tapi kalau Ciputra itu kan besar modalnya. Kemudian, bagaimana Anda membuat produk? Harus ngerti proses manufacturing. Ya, proses pembuatan produk. Jangan sampai Anda nggak ngerti bagaimana membuat produk tersebut. Jadi harus ngerti dari bahan baku sampai bahan jadi. Baik software juga, bagaimana membuat software awal sampai software bisa di launching. Nah, perhatikan juga kawan-kawan yang terlibat. Sumber daya manusia. Apakah kita punya sumber daya di situ atau kita punya kenalan untuk bisnis ini? Jadi ketika Anda pengen buat bisnis makanan, Anda nggak punya tukang masak. Pak, aku bisa masak. Oke, Anda bisa masak. Sekarang siapa nak masarkan? Ada Pak, ada kawan yang pajak jualan. Oke, sekarang siapa yang akan sebagai petugas kebersihan, yang bagian pelayan segala macam? Nah, nggak ada Pak, dia cuma bisa jadi kasir baik. Nah, berarti nggak bisa juga buat rumah makan. Jadi harus lengkap. Yang nyidio ke makan ada, kebersihannya ada, ya tukang masaknya ada, tukang cuci piringnya ada, kasirnya ada, bagian promosinya ada, tempatnya ada. Jadi harus sumber daya manusianya dipikirkan. Jangan yang beli makan bahan baku kamu, yang masak kamu, yang nyiapin menu kamu, yang melayani pelanggan kamu, yang mengirim makanan ke pelanggan kamu, yang bersih ke piring kamu. Tidak selesai gawi kalau kamu nggak begini. Maka sumber daya manusia harus dipikirkan. Selanjutnya, pihak lain yang terlibat. Jadi rencana usaha itu harus ada aspek hukum juga. Kalau masih kecil aman lah ya. Tapi kalau sudah agak besar dikit itu ditanya uang masalah izinnya, izin usaha, ya. Aspek hukumnya, ya. Itu akan ditanya orang. Ya. Nanti ada pajak pula, akuntan masalah duit, keuangan kamu tuh dihitung, pajaknya berapa? Ya. Atau bagaimana Anda memasarkan? Beda penjualan sama pemasaran. Marketing and sales berbeda. Nah, kita harus belajar marketing. Ya. Atau ada jasa konsultan untuk marketing. Kalau sales tuh ada yang beli, bayar, selesai. Baik kredit atau tunai. Tapi kalau marketing itu proses pemasaran, mempromosikan produk. Dari produk yang tidak tahu menjadi tahu dan lengket di masyarakat. Niko. Tahu motor yang kau sukai motor apa? R15, Pak. Apa? R15. Tidak, yang kau punya motor apa sekarang? Motor Beat. Honda. Beat 2020. Ya, Honda ya. Kenapa Anda memilih Honda? Harganya terjangkau, Pak. Harga murah, apalagi? Kelebihannya irit bensin. Murah, irit, apalagi? Mudah dipakai.
Ya mudah dipakai maksudnya macam mana itu mudah dipakai. Nah, itu branding namanya. Itu aja, Pak. Itulah konsep pemasaran. Orang mengenal Honda lebih irit. Honda harganya murah. Itu branding. Itu bukan sales, tapi marketing, pemasaran. Karena orang taunya Honda lebih irit, Honda murah. Spare part-nya murah mungkin ya. Awet. Nah, tapi kalau mau ngebut, Yamaha. Walaupun harganya lebih mahal. Tapi kalau mau ngebut jangan beli Honda. Ya, apa katanya Yamaha tuh? Semboyan Yamaha? Rahmat Juliansa? Semboyan Yamaha apa dia? Semakin di depan, Pak. Nah, semakin terdepan, berarti dia ngebut mobilnya, motornya. Jadi kalau tidak pakai motor yang ngebut, jangan pakai Honda. Pakailah Yamaha, cuma tidak irit. Ngebut pasti dia boros. Tapi tidak penting, kalau bawa anak muda kan tidak penting irit, yang penting ngebut. Maka dia akan beli Yamaha. Jadi itu marketing, image, branding, image yang lengket ke masyarakat. Kalau nak ngebut beli Yamaha, kalau nak irit beli Honda. Ya, kalau Suzuki apa ya? Semboyan Suzuki, motor Suzuki. Nah, nggak terkenal kan? Kita yang tahu yang hanya Yamaha dan Honda. Oke. Kemudian bagaimana aspek teknis? Adakah orang-orang yang mengerti masalah teknis? Kalau buat program komputer, ahli software komputer. Buat jaringan komputer, ahli jaringan komputer. Membuat mobil, ahli teknik masalah mobil. Membuat rumah, ahli teknik masalah rumah. Membuat makanan, ahli teknik masalah kuliner. Nah, itu orang-orang yang ngerti teknis. Harus dilibatkan juga itu. Ya, jadi sampai sini bahwa yang penting itu ada pasarnya dulu. Barang ini bakal laku. Kedua, modal ada, baik dari modal sendiri atau modal orang lain. Bisa membuat barangnya, ngerti manufaktur. Punya kawan-kawan yang mau gabung dalam bisnis ini sebagai sumber daya manusia. Kemudian kalau sudah jalan, kita harus tahu aspek hukum. Cari kawan yang ahli hukum untuk ngerti bagaimana proses usaha ini. Jadi jangan misalnya tidak punya izin atau melanggar hukum. Ada laporan keuangan, harus dari kawan yang ngerti akuntansi. Ada pajak yang harus dibayar setiap penjualan. Bagaimana memasarkan produk? Cari kawan yang ngerti masalah pemasaran, namanya marketing. Aspek teknis juga harus ngerti bagaimana orang-orang tahu dalam produk ini harus ngerti teknisnya. Ya. Itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai Anda membuat bisnis di sekitar rumah Anda belum ada pasarnya. Belum ada orang yang bakal beli. Nah, ngapain kita buat barang? Kemudian, siapa yang akan mendapatkan manfaat dari usaha kita ini? Pertama, pegawai. Nah, berarti Anda harus membuat rencana usaha. Ya. Jadi ketika Anda membuat rencana usaha, orang bisa baca apa yang akan terjadi pada usaha tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif. Ya, dampak positif mungkin rencana usaha kamu tuh pasti mendatangkan tenaga kerja. Jadi usaha kamu mendatangkan tenaga kerja, berarti ada masyarakat sekitar situ mendapat untung. Ada lowongan pekerjaan, mengurangi pengangguran. Atau bisa juga ngambil pegawai tempat lain. Kemudian usahanya ini ada jenjang karir. Tidak mungkin tadinya tukang cuci piring, selamanya akan jadi tukang cuci piring. Mungkin tadinya tukang cuci piring naik menjadi pelayan. Pelayan naik menjadi kasir. Kasir naik menjadi pimpinan cabang. Kan bisa jadi seperti itu. Ada jenjang karir. Dan ada upah. Jadi harus ada upah ya. Jangan nggak punya upah. Kemudian selain itu
Selain itu, bagaimana merekrut? Nah, ini penting. Jangan salah partner. Jadi kalau Anda berbisnis, salah partner, Anda bisa rugi. Randy misalnya. Randy suka nipu misalnya, Randy ya. Randy suka nipu nggak? Oh ya, nganggu, bagus. Randy nganggu ya. Nah, Randy misalnya suka nipu. Nah, kita ajak dia berpartner sama kita. Baru berbisnis seminggu, pas kita Randy sebagai kasir misalnya. Terus kita tanya, Randy, gimana laporan keuangan kita? Untung tak? Randy, rugi Pak. Yo, sepi pembeli. Padahal pembelinya rame. Tapi Randy kan orangnya nggak jujur. Iya kan? Randy orangnya nggak jujur. Nanti kitanya untung, Randy bilang rugi. Nah, jadi jangan salah memilih partner. Makanya pada saat Anda merekrut sumber daya manusia, tidak hanya orang yang pinter dicari, tapi dicari orang yang jujur. Bisnis itu adalah kejujuran. Nabi Muhammad, kalau yang beragama Islam, Nabi Muhammad itu terkenal dengan Al-Amin. Dia berbisnis dengan kejujuran. Itulah kenapa kaum musuh dia malah senang belanja dengan dia. Apalagi sesama muslim. Yang non-muslim senang belanja sama Nabi Muhammad. Karena dia punya kejujuran. Jadi yang utama dalam bisnisnya adalah kejujuran dulu. Kalau sekilo, bilang sekilo. Jangan kaget ngomong sekilo, tahu-tahu isinya 9 on. Tadi pagi saya nonton TV, ada orang jual duren, ternyata duren kosong. Jadi bekas duren yang sudah kosong itu kulitnya, dirangkainya lagi. Setelah dirangkainya, diikat pakai tali plastik, jadi seperti durian utuh, padahal isinya sudah habis dimakan orang. Dijualnya. Gila nih orang nak nipu sekarang. Jadi jualan durian itu isinya kosong. Bekas kulit durian yang sudah dibuka, isinya sudah kosong, ditutupnya lagi, ikatnya pakai tali plastik, dijualnya. Gila, itu ya. Tempat wisata di jauh. Jadi jual durian kosong. Akibatnya apa? Dengan ketidakjujuran itu, orang tidak akan beli lagi ke sana. Kan? Ngapain kita beli durian di sana? Karena durennya kosong. Orang sana berarti menipu. Nah, itu. Jadi jujur. Ya. Jadi bisnis itu adalah orang yang jujur. Kedua, bekerja keras lebih keras dari orang lain. Saya selalu bercerita ketika saya bangun pagi, itu yang sudah buka jam 6 pagi itu toko-toko Cina. Tapi toko-toko orang Indonesia belum buka. Orang Melayu belum buka. Tapi yang sudah buka jam 6 pagi itu toko Cina. Nah, wajar aja orang-orang Cina itu lebih maju bisnisnya dibandingkan orang kita, orang Melayu, karena dia bekerja lebih keras dari orang lain. Wong buka toko jam 8, dia buka toko jam 6 pagi. Ya? Apalagi kalau dia jujur. Udah bukanya lebih cepat, jujur pula. Nah, ya. Kemudian selain dia bukanya lebih bekerja lebih keras dari orang lain, dia jujur. Ya. Nah, kemudian bisa punya hubungan partner. Jadi orang yang bisa membangun komunikasi, yang banyak kawan, yang banyak bergaul. Jadi bisnis itu sebenarnya kita banyak kawan bisa bergaul. Saya nggak perlu punya uang, tapi saya punya kawan-kawan yang bisa saya ajak berbisnis. Saya tidak punya mobil, tapi saya punya kawan yang saya bisa ajak berbisnis, mobil juga bisa untuk menopang bisnis saya. Saya tidak punya tempat, tapi saya punya kawan yang bisa saya ajak berbisnis, tempatnya bisa dipinjam atau disewa untuk bisnis saya. Nah, yang penting relasi bisnis, hubungan bisnis, partner bisnis. Jadi kita yang Pak Cak membangun relasi, mempunyai kemampuan bergaul, kemampuan berkomunikasi. Jadi orang berbisnis itu jujur, bekerja keras, dan bisa bergaul. Kalau Anda tidak mau bergaul, ya gimana Anda bisa berbisnis? Nggak kate rekan bisnis kaget. Ya, Anda jualan pempek, nggak perlu Anda bisa bikin pempek. Misalnya Lukman Agus Dwiyono Pacak bikin pempek, ajak Lukman untuk buat pempek, kamu hanya menjualkan pempek Lukman.
Tapi kita dipercaya oleh Lukman. Nggak harus bayar dulu kan? Aku ambil dulu barangnya, pempek punya Lukman, aku jual ke, setelah laku baru aku bayar ke Lukman. Berarti kita bisa bergaul sama orang lain. Punya hubungan baik dengan orang lain. Jadi pandai-pandailah bergaul. Dalam berbisnis itu harus orang yang pintar bergaul. Nah, sekarang apa manfaat negatif dari rencana usaha? Ya. Nah, jangan sampai yang direncanakan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan. Nah, itu akan menjadi masalah. Atau bisnisnya rugi, akan timbul PHK. Nah, itu juga tidak bagus. Masih 9 menit lagi ya. Nah, cari investor. Ya. Cari orang yang bisa menginvestkan uangnya, tapi kita akan bagi hasil dari keuntungan bisnis. Atau ke banker, minjem duit di bank dengan menganggunkan jaminan. Atau kita modal bersama, cari orang yang mau berbisnis, menyertakan modal bersama. Jadi rencana usaha itu akan dibaca oleh investor, dibaca oleh bank, dibaca oleh modal ventura, atau dibaca juga oleh supplier, dibaca oleh konsumen, dan dibaca oleh penasihat hukum dan penasihat yang lain. Jadi ini orang-orang yang membutuhkan proposal bisnis Anda. Supplier dia perlu baca proposal bisnis Anda. Konsumen perlu lihat proposal bisnis Anda. Ya. Investor, bank perlu lihat proposal bisnis Anda. Namanya rencana bisnis itu akan menjadi manfaat bagi orang-orang lain. Nah, bagaimana membuat rencana usaha tersebut atau proposal bisnis atau bisnis plan? Pertama, apa produk kita? What? Apa produk kita? What dulu. Apakah barang ataukah jasa atau yang lain? Setelah tahu produknya apa, keunggulan kita apa? Keistimewaan produk kamu itu harus punya kekhususan, sesuatu yang khas. Where? Di mana? Di mana lokasinya? Apakah hanya pemasaran Palembang sekitarnya atau nasional? Atau produknya internasional? Tempat usahanya jelas. Ada alamatnya. Ngapa milih tempat usaha di situ? Rencana pemasaran. Nah, bagaimana Anda memasarkan produknya? Ya. How? Bagaimana ini? Whom? Siapa? Dengan siapa akan menjadi pelanggan Anda? Atau dengan siapa Anda akan berbisnis? Bagaimana Anda mendapatkan pelanggan? Dijelaskan dalam tulisan rencana bisnis Anda itu. Ya. Kemudian, kalau mau membuat sesuatu itu harus ada rencana setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, bahkan rencana harian. Jadi punya plan dari harian sampai tahunan. Ya. Bagaimana pelanggannya, bagaimana jumlah barangnya, bagaimana kapasitas produknya, ya. Apa yang harus disiapkan untuk bahan modal yang udah habis pakai, apa yang bahan yang habis pakai, ada bahan yang setahun harus diganti, ada yang 10 tahun baru dijual, baru diganti, ada yang tiap hari harus dibeli. Siapa yang akan menjadi pesaing? Nah, itu perlu. Jadi Anda harus mengetahui kekuatan pesaing. Anda bermain di tempat yang tidak dipakai oleh pesaing. Kalau pesaing itu kekuatannya di tempat yang bagus, strategis, berarti Anda bermainnya di online. Karena tidak mungkin Anda nak nyaingi dia, tempatnya sudah strategis. Nah, Anda bermainnya di online. Kemudian berapa kapasitas yang harus Anda buat dalam satu hari, sebulan, atau setahun. Bagaimana mempromosikannya? Itu promosi. Lagi-lagi, sesuatu itu harus dipromosikan biar orang tahu. Ada produk, tapi nggak dipromosikan, nggak bakal orang beli. Bagaimana pasar? Ini penting. Kalau Anda buka taksi online,
tapi di daerah tersebut penduduknya masih jarang-jarang, jalan tidak macet, tidak cocok buat taksi online. Tapi kalau di kota Palembang atau Jakarta, penduduknya padat, jalan macet, nah mungkin cocok buat taksi online karena pasarnya banyak. Tapi kalau daerah yang masih sepi buat taksi online, tidak laku. Ya, itu. Kemudian, ya selain kapasitas produk harus Anda perhatikan, ya kualitas produk juga harus diperhatikan. Ya, dari penampilan barang tuh harus ngerti orang, kalau jadi jenguk barang itu orang sudah tertarik. Kualitas barangnya bagus dan barangnya awet. Terus barangnya aman, tidak mudah pecah, tidak mudah hancur. Kalau dipakai lemak, kalau dimakan enak, harga murah. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Nak lemak, nak enak, nak nyaman, nak murah. Bagus pula. Nah, itu ya. Jadi harus diperhatikan tuh. Konsumen tuh pengen yang lemak galau. Nggak mungkin yang nggak enak. Dia pasti yang bagus semua dia pengen. Yang nomor 1 semua. Kualitas pertama semua. Ya. Nah, harga jual juga itu harus ditentukan. Biaya modal berapa? Keuntungan berapa? Terus lihat pesaing kita. Kalau Anda jual barang 10.000, pesaing Anda jual 15.000, aman masih. Kalau Anda jual barang 15.000, pesaing Anda jual 14.000, kalah kamu. Uang beli ke pesaing. Nah, bagaimana Pak? Saya nggak bisa lagi nurunkan barang itu menjadi 14.000. Ya, Anda harus mainnya di produk. Bagaimana kualitas produk Anda? Boleh harga lebih mahal, tapi produk kita lebih berkualitas. Orang akan beli. Sudah kualitas kita kalah sama pesaing, harga kita lebih mahal, tidak bakal dibeli orang. Jadi Anda harus lihat apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda. Ini tidak harus lebih murah, boleh lebih mahal, tapi Anda harus punya kelebihan. Barang kami lebih bagus dibandingkan orang lain. Nah, itu orang pasti akan beli ke kamu, walaupun mahal orang akan. Jadi kemudian ada harga promosi. Jadi produk-produk Anda pertama kali dibuat itu jangan langsung mahal, jual murah dulu selama sebulan, biar orang kenal. Nanti kaget baru dinaikkan. Namanya adalah waktu promo, diskon 20%, promo, diskon 50%, promo, diskon sekian persen. Itu promo. Sebulan, lewat sebulan naik harganya. Harga normal kembali. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nah, silakan dipelajari lah bagaimana membuat proposal bisnis atau rencana bisnis. Ini nanti tugas akhir mata kuliah ini, membuat proposal bisnis program mahasiswa wirausaha. Dan harus dikirimkan ke program wirausaha Unsri. Yang nggak ngirim, nggak dapat nilai. Jadi ujian akhir semesternya adalah membuat proposal bisnis yang masuk terkirim ke program mahasiswa wirausaha di Unsri. Ya, nah silakan Anda pelajari proposal bisnis ini, karena ini akan menjadi tugas akhir mata kuliah kita, ya, membuat rencana usaha atau business plan. Ya, oke? Tidak ada pertanyaan? Cukup paham? Cukup, Pak. Alhamdulillah. Ya kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup dulu. Ya, jangan lupa ngumpul tugasnya ya. Dan ini akan berkait dengan tugas selanjutnya. Jadi kalau Anda sudah dapat survei, nah kakek kan akan membuat bisnisnya. Nah bisnisnya dibuat dulu proposal bisnis. Ya. Jadi survei Anda itu sangat menentukan bagaimana bisnis yang akan Anda rencanakan ke depan. Nah bisnis yang akan direncanakan ke depan itu membuat proposal bisnis itu akan menjadi tugas akhir mata kuliah ini yang dikirim ke program mahasiswa wirausaha. Dan itu harus realistis. Jangan membuat rencana bisnis tapi tidak dapat dilaksanakan. Ya. Dan Anda akan dapat modal cuma-cuma maksimal 10 juta dari Unsri. Kalau Anda menang. Nah, kan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dapat 10 juta gratis. Tapi dimanfaatkan untuk usaha, bukan untuk beli motor. Ya. Jangan kayak proposal bisnisnya buat usaha ojek. Nah, jangan ya.
ngakal-ngakali namanya. Oke ya, saya rasa cukup dulu. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama izin lift ya. Oke. Ya, Pak. Tolong nanti kirim ke email saya ya, hasil rekamannya ya. Baik, Pak. Oke.